Sampai kapan karya kami ini harus terus diambil tanpa izin untuk kepentingan komersial gitu. Gitu kira-kira Pak Menteri. Kami tuh nemu konten itu kalau bahasa TikToknya itu karena FYP kali ya, bahasa anak Gen Z-nya gitu. Viral mungkin bahasa yang gampang dimengerti ya. Ini perusahaan top brand, masa sih nggak memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Kaisar TV yang saat ini resmi melaporkan Eko Home ke Polda Metro Jaya karena Eko Home diduga menggunakan potongan video podcast milik Kaisar TV untuk keperluan promosi komersial tanpa izin. Untuk selengkapnya saya persilahkan kepada Bapak Abdul Ghafur. Silahkan Pak, selamat pagi, sedang berada di mana lokasinya? Selamat pagi Mbak Sheila, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak Ghafur. Terima kasih banyak Mbak Sheila waktunya, kesempatannya. Selamat pagi Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Atgas yang sedang di Rusia saat ini. Semoga sehat selalu Pak Menteri. Kami kenal Pak Menteri, sepak terjangnya luar biasa sewaktu menjadi Ketua Balik DPR RI ya, selama 2 periode. Pak Irjen Hendro Pandowo, makasih Pak, salam kenal. Kemudian Pak Dirjen KI tadi Pak Herman Siregar, salam kenal Pak, serta seluruh jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia yang kami hormati. Terima kasih sekali lagi Mbak Sheila Purnama, moderatornya, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, biasa dipanggil Ghafur. Kalau ditanya asalnya dari mana, saya dari kota kelahiran Presiden ketiga RI B.J. Habibie Pak, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ini sebagai pemimpin redaksi Kaisar TV, mewakili langsung Kaisar TV. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya terlebih dahulu kali ya ke DJKI yang jemput bola dan mengundang kami di forum yang terhormat ini. Terima kasih banyak sekali lagi gitu. Saya ingin jelaskan sekilas, Kaisar TV ini adalah sebuah media platform digital yang berbasis di Jakarta dan telah dipercayai lebih dari 149.000 subscriber di YouTube saat ini sejak kami transformasikan dari Agustus 2024. Agustus nanti genap usia kami 2 tahun gitu. Dengan rata-rata views mencapai 100.000 hingga jutaan di media sosial. Target audiens kami itu Gen Z dan milenial. Program unggulan kami itu berupa podcast, nama programnya itu Keypods, singkatan dari Kaisar Podcast. Fokus konten kami itu di self improvement, health dan finance. Nah, tentu di forum yang terhormat ini saya hadir ini sebetulnya ingin membawa satu pertanyaan sederhana yang saya yakin juga dirasakan ribuan kreator konten di seluruh Indonesia gitu ya. Sampai kapan karya kami ini harus terus diambil tanpa izin untuk kepentingan komersial gitu. Gitu kira-kira Pak Menteri. Nah, izin Pak Menteri dan hadirin sekalian, saya ingin sedikit cerita kali ya, singkat aja kronologi masalah hukum yang sedang kami hadapi saat ini, bahwa pada 29 November 2024 itu kami memproduksi sebuah episode podcast bersama narasumber kami Dr. Hans Christian tentang kesehatan gitu. Konten ini kami produksi dengan biaya sendiri, dengan kru sendiri, riset sendiri, dan kami tayangkan di kanal YouTube resmi kami sendiri gitu. Lalu pada 24 Maret 2026, tanpa sepengetahuan kami, PT Eko Home International Indonesia ini, sebuah perusahaan produsen produk rumah tangga, mengambil potongan konten podcast kami dan menggunakannya sebagai materi promosi komersial produk air fryer mereka gitu. Dan itu masif di Instagram, di TikTok, di Threads, di YouTube Short. Cuman kami tuh nggak mengeceknya di Shopee dan Tokopedia, tapi yang jadi temuan kami di 4 platform medsos tersebut. Kami itu baru mengetahuinya itu pada 24 Mei 2026. Jadi 2 bulan setelah konten kami itu digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Kami tuh nemu konten itu kalau bahasa TikToknya itu karena FYP kali ya, bahasa anak Gen Z-nya gitu. Viral mungkin bahasa yang gampang dimengerti ya. Nah, yang lebih mengejutkan karena watermark Keypods Kaisar TV itu masih sangat terlihat jelas dalam konten yang mereka sebarkan. Artinya kan mereka itu tahu bukan konten mereka, tapi mereka tetap menggunakannya. Dan itu digunakan untuk jualan. Di caption aja itu mereka nggak sebutin, nggak nulis source-nya itu dari Kaisar TV gitu. Nah, sebetulnya kami itu banyak di klip podcastnya. Clippers itu kan udah jadi bagian ekosistem digital ya hari ini dan kita semua tahu lah. Tapi dan kami sebetulnya nggak melarang Clippers itu asalkan mencantumkan sumbernya dari kami dan tidak digunakan atau dimodifikasi untuk kepentingan komersial langsung, dan etikanya masih dikedepankan gitu. Bahkan beberapa masih izinlah ke kita untuk mengklip podcast kami. Nah, kalau Eko Home ini kan enggak gitu loh. Apalagi jelas-jelas kepentingannya komersial. Ini perusahaan top brand, masa sih nggak memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Kalau alasannya itu karena hanya durasinya 4 detik, loh itu kan tetap aja ngambil tanpa izin gitu loh kira-kira. Nah, singkat cerita, kami nggak tinggal diam. Pada 2 Juni 2026,
bulan Juni ini gitu kami kirimkan somasi resmi melalui kuasa hukum kami yang diwakili Bapak Army Mulyanto SH. Ekohome meresponnya pada 4 Juni, mereka mengakui penggunaan konten kami namun tidak mengajukan penyelesaian yang konkret dan yang bisa kami terima gitu. Nah, makanya pada tanggal 8 Juni 2026 kemarin saya didampingi kuasa hukum juga Bapak Army Mulyanto resmi melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya gitu. Nah, yang membuat kami nggak bisa diam bukan semata soal kompensasi atau soal yang bersifat materi sebetulnya, tapi ini soal presiden gitu. Kalau kasus seperti ini terus dibiarkan, maka pesan yang sampai ke dunia usaha itu adalah konten kreator itu boleh dipakai gitu loh sesuka hati. Toh tidak ada konsekuensinya gitu kan. Nah, kami tidak ingin itu terjadi dan ya kami percaya gitu Kementerian Hukum dan DJKI pun mungkin tidak menginginkan itu gitu. Nah, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami hormati, kami sebetulnya tidak datang hari ini sebagai pihak yang marah ya. Kami datang sebagai pihak yang percaya pada hukum. Kami percaya pada undang-undang tentang hak cipta ya tentunya ya. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa negara hadir gitu untuk menegakkannya gitu. Ada 3 hal yang sebetulnya yang ingin kami tanyakan di forum yang mulia ini. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme konkret DJKI dalam mendukung pencipta yang kasusnya sedang dalam proses pidana. Terus yang kedua, apakah pencatatan ciptaan di DJKI ini bisa dipercepat sebagai langkah perlindungan preventif bagi kreator digital. Terus yang ketiga, apa pesan Pak Menteri kepada pelaku usaha yang masih menganggap konten digital ini sebagai aset bebas pakai gitu untuk kepentingan komersial mereka gitu. Nah, terakhir harapan kami Kaisar TV ini kan hanya salah satu ya dari ribuan atau mungkin jutaan kreator konten di Indonesia yang setiap hari bekerja keras membangun karya. Tapi kami tuh berharap keberanian kami ini untuk melaporkan kasus ini hari ini bisa memberi rasa aman bagi semua konten kreator yang lain. Karena kalau Kaisar TV bisa dilindungi, maka kami yakin kreator lain pun tahu hak mereka juga bisa dilindungi. Karena kami percaya pasti ada solusi. Tapi Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aduan dari Bapak Abdul Ghafur, Pak Irjen. Ya, tentunya tadi Pak JNKI sudah mendengarkan dengan seksama tentang pelanggaran hak cipta TV Kaisar oleh pihak lain. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan Pak Herman lagi. Silakan. Terima kasih. Selain aduan tadi ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Ya, terkait dengan podcast dari Kaisar TV. Betul. Yang dipergunakan oleh pihak lain secara tidak berhak. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kepemilikan kekayaan intelektual kita digunakan orang lain, pihak lain secara tidak berhak, ada 2 langkah yang bisa kita lakukan. Tadi secara litigasi ataupun secara non litigasi. Namun yang perlu diketahui bahwa pelanggaran kekayaan intelektual itu merupakan delik aduan. Artinya lebih mengedepankan faktor mediasi. Nah, bagaimana apabila ini sudah masuk ke dalam ranah pidana, tadi sudah diadukan ke APH, maka apakah bisa mediasi dilakukan? Tetap masih bisa. Nah, namun ketika proses pidana ini sedang berlangsung, kemudian kita diminta untuk menjadi saksi ahli, tentu juga kita akan bersedia. Kita akan menyediakan saksi ahli apabila diminta oleh penyidik misalnya. Kita akan hadir. Namun bisa juga dilakukan penyelesaian proses mediasi tadi melalui mediator yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi kita di pusat ada namanya Direktorat Penegakan Hukum. Di sini ada Pak Ari Ardian, Direktur Penegakan Hukum. Beliau punya mediator. Jadi kalau terjadi ada sengketa di dalam level baik dalam proses sedang melakukan penyidikan ataupun penuntutan ataupun proses peradilan sebelum inkrah masih bisa dimintakan mediasi. Mediator kita ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di Direktorat Penegakan Hukum, juga ada di kantor-kantor wilayah. Nah, apabila terjadi mediasi dan mendapatkan solusi, maka proses peradilan bisa berhenti. Ya, tadi proses litigasi bisa berhenti apabila para pihak sudah mendapatkan kesepakatan mencari solusi dalam proses mediasi. Ini perlu kami sampaikan kepada publik bahwa terkait dengan sengketa-sengketa kekayaan intelektual lebih kedepankan proses mediasi. Dan juga perlu diketahui pada saat ini biaya untuk mediasi itu masih gratis. Ya, sekarang kita sedang mengajukan tarif PNBP untuk mediasi sebentar lagi akan ditetapkan. Kami usulkan 300.000, namun untuk saat ini masih gratis. Dan dipastikan walaupun nanti ada biaya PNBP,
proses mediasi yang ada di DJK itu lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ini untuk dalam rangka melindungi kekayaan intelektual dan proses penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Terkait dengan masalah pencatatan ciptaan, ya, ini sangat mudah Pak Abdul Ghafur. Untuk pencatatan ciptaan itu kita punya namanya POP-HC, ya, pencatatan penciptaan secara otomatis 5 menit saja, ya, paling lambat mungkin 10 menit. Kita cukup dengan pencatatan otomatis di dalam ciptaan. Jadi jangan ragu, bisa nanti langsung mencatatkan ciptaannya, otomatis nanti negara akan melindungi ini Bapak terkait dengan kekayaan intelektualnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Kira-kira seperti itu, Mas Abdul Ghafur. Terima kasih Pak Diri. Baik. Pak Irjen izin, ada yang mau ditambahkan? Jadi jelas, mungkin Yes. kita serahkan pada Bapak Menteri. Silahkan Pak Untuk Menteri menambahkan. jika ada yang ingin ditambahkan Pak Menteri. Terima kasih. Saya rasa penjelasan Pak Dirjen cukup ya, Pak Ghafur ya. Ya, siap Pak Menteri. Prinsipnya nanti di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang akan datang, bahkan untuk sebuah karya jurnalistik itu nanti akan semakin dilindungi. Karena nanti kita akan majukan karya jurnalistik itu menjadi bagian dari rejim dari hak cipta, sehingga siapapun yang memakai dengan tujuan komersil itu wajib untuk mendapatkan izin dari pemegang haknya, dan juga yang paling pasti bahwa apalagi kalau untuk tujuan komersil itu wajib untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar royalti nanti. Jadi sekali lagi nanti doakan, ini lagi kita perjuangkan. Mudah-mudahan kasus-kasus yang seperti Pak Ghafur nanti ini bisa semakin diminimalisir ya, dengan kesadaran bahwa perlindungan terhadap karya orang lain itu wajib untuk kita tegakkan. Dan yang kedua, karena proses hukumnya di Polda Metro sudah berlangsung, Pak Ghafur juga boleh tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kalau butuh saksi ahli, kami dari Kementerian Hukum siap untuk menyediakan itu. Atau yang kedua, kalau Pak Ghafur juga merasa bahwa sekalipun prosesnya sekarang sudah berlangsung di APH, juga boleh meminta bantuan ke Direktur Penegakan Hukum untuk dilakukan mediasi. Siap Pak Menteri. Sukses Pak Ghafur ya. Siap Pak Menteri. Saya kira jelas Mbak Sela tadi bahwa Kementerian Hukum menjamin pemegang hak cipta. Kasus TV Kaisar tadi jelas, untuk yang dilaporkan sudah minta maaf tuh ya. Betul. Namun demikian belum disertai proposal yang jelas. Sehingga penyelesaiannya Dirjen KAI menyampaikan legitasi, non legitasi. Nah, untuk dari DNKI ada mediator. Kalau nggak bisa penegakan hukum, ada Pak Ari, bagian penegakan hukum maupun tadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Semoga segera tuntas, Mbak Sela. Baik, mudah-mudahan Ya. segera tuntas. Terima kasih banyak, Pak Sukses Irjen. untuk Mas Terima kasih Abdul banyak. Ghafur.